Haji tamattu. Pasti sering dengar kan? Katanya ini jenis haji yang paling umum diambil oleh jemaah. Tapi, gimana sih sebenarnya prosesnya? Tahap demi tahapnya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perjalanannya langkah demi langkah, dari niat pertama sampai momen perpisahan di Mekah. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 tahap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih haji tamattu itu? Terus kita bakal ngikutin langsung jejak para jemaah, dari ritual pembuka yaitu umroh, masuk ke inti ibadah haji, ngerasain puncaknya, nyempurnain rukun-rukunnya, sampai akhirnya tiba di momen perpisahan. Jadi apa sih yang bikin haji tamattu ini beda? Gampangnya gini, kita melakukan umroh dulu, terus setelah selesai umroh, kita bebas sejenak dari semua larangan ihram, bisa pakai baju biasa, aktivitas normal, baru deh nanti lanjut ibadah haji di tahun yang sama. Nah, jeda yang praktis ini nih yang jadi kuncinya. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa itu haji tamattu? Yuk kita pahami dulu dasarnya. Nah, ini dia enaknya. Keuntungan utamanya tuh di sini. Begitu selesai umroh, kita lepas dari keadaan ihram dan segala aturannya, balik lagi ke kehidupan normal. Bisa pakai pakaian biasa lagi. Jeda ini penting banget loh buat istirahat dan ngumpulin tenaga lagi sebelum masuk ke puncak ibadah haji yang udah menanti. Lanjut ke bagian 2. Tahap pertama yaitu ritual umroh. Anggap aja ini gerbang pembukanya sebelum kita masuk ke ibadah haji yang inti. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Perjalanan kita dimulai dengan niat suci di miqat sambil mengenakan kain ihram. Begitu sampai di Makkah, kita langsung tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Selesai itu kita lanjut sa'i, berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah, juga sebanyak 7 kali. Ritual umroh ini ditutup dengan tahallul, yaitu memotong rambut sebagai simbol kita bebas sementara dari ihram. Ingat-ingat angka ini ya, 7. Angka ini jadi inti dari ritual pembuka, 7 kali putaran tawaf mengelilingi Ka'bah dan 7 kali perjalanan antara Sofa dan Marwah, sebuah pola yang sama dan penuh makna. Jadi, begitu potong rambut, beres deh ritual umrohnya. Kain ihram bisa ditanggalkan dan kita bisa kembali beraktivitas normal. Nah, ini adalah masa penantian di Makkah sebelum panggilan haji yang sesungguhnya tiba. Oke, kita masuk ke bagian 3, memulai ibadah haji. Masa penantiannya selesai, sekarang waktunya transisi, kembali masuk ke keadaan ihram. Nah, ini dia jadwal paling padat dan paling krusial. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah, kita bergerak ke Mina. Puncaknya di tanggal 9, itu hari Arafah. Terus tanggal 10, wah, ini hari yang super sibuk, ke Muzdalifah, lempar jumroh, tahallul awal. Dan diakhiri dengan hari-hari tasyrik di Mina sampai tanggal 13. Ini benar-benar jantungnya ibadah haji. Tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, di tempat kita menginap di Mekah, kita kembali memakai pakaian ihram. Niatnya diucapkan lagi, tapi kali ini khusus untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ini seperti deklarasi, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Dari sinilah pergerakan besar menuju Mina dimulai. Bagian 4, puncak ibadah. Sekarang kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Intinya inti dari perjalanan haji, Arafah dan Mina. Sebelum lanjut, saya mau tanya nih, dari semua ritual haji, ada satu rukun yang kalau sampai ketinggalan, seluruh ibadah haji kita bisa jadi tidak sah. Apa ya pilar utamanya itu? Jawabannya adalah wukuf di Arafah. Betul. Berdiam diri, berdoa, dan berzikir di padang Arafah pada sore hari tanggal 9 Dzulhijjah itu sifatnya mutlak dan menjadi inti dari haji. Ini adalah momen perenungan dan permohonan ampun yang paling agung. Saat matahari terbenam di Arafah, jutaan jemaah mulai bergerak serempak menuju Muzdalifah. Di sanalah mereka bermalam di bawah langit terbuka sambil mengumpulkan kerikil. Nah, esok paginya, kerikil itu akan dibawa ke Mina untuk ritual simbolis pertama, melempar jumrah Aqobah. Dan coba tebak, angka 7 muncul lagi. Sama seperti tawaf dan sa'i, lemparan pertama di jumrah Aqobah ini juga menggunakan 7 butir kerikil. Oke, kita masuk ke bagian 5, menyempurnakan rukun. Puncak ibadah udah lewat, tapi perjalanannya belum selesai. Sekarang waktunya menuntaskan ritual-ritual pelengkap. Proses keluar dari ihram haji ini ada 2 tahap. Yang pertama namanya tahallul awal, yang terjadi setelah kita lempar jumrah dan memotong rambut. Ini membebaskan kita dari sebagian besar larangan. Tapi untuk pembebasan total atau tahallul tsani, itu baru terjadi setelah kita tawaf ifadah. Nah, setelah itu, barulah semua larangan ihram gugur sepenuhnya. Jadi, apa langkah selanjutnya?
kita harus melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf utama haji, dan juga sa'i. Kemudian kita kembali ke Mina untuk bermalam dan melanjutkan lempar jumroh setiap hari di 3 lokasi, Ula, Wusta, dan Aqobah, selama hari-hari tasyrik. Dan akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, tawaf perpisahan. Inilah ritual penutup, momen-momen terakhir kita di Mekah. Jadi, sebelum koper di-packing untuk pulang, ada satu kewajiban terakhir, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini adalah momen untuk mengelilingi Ka'bah sekali lagi, sebagai ucapan selamat tinggal pada Baitullah. Sebuah momen yang sangat personal dan biasanya sangat emosional. Dengan selesainya putaran terakhir tawaf wada, maka lengkap sudah siklus pembaruan spiritual ini. Perjalanan haji pun selesai, dan bisa dibilang, sebuah lembaran baru dalam hidup seorang jemaah baru saja dimulai. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak setelah melewati semua tahapan yang begitu transformatif ini, kira-kira bagaimana ya seorang haji memandang sisa perjalanan hidupnya ke depan? Tentunya dengan cara yang sangat berbeda. Terima kasih telah menyimak,